Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua santri online yang berkenan untuk mengaji kitab Faslul Maqal karya Ibn Rushd yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa ngaji lagi ya. Ini pertemuan ke-18. Kita akan membahas halaman 111 sampai insya Allah 112 minimal ya. Mengenai saya kasih judul apa? Ragam teks agama di hadapan takwil ya. Sebelum memulai pengajian, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'alif kitab ini, yaitu Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd ya, atau Aferus. Kemudian kita hadiahkan pula Fatihah untuk guru kita, pendiri pesantren Luhur Ciganjur ini, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita hadiahkan pula Fatihah untuk orang tua kita semua, guru-guru kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabati kita, murid-murid kita, dan orang-orang yang menyayangi kita. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin. Asnaful qaulid dini ma yu'awwalu wa ma la yu'awwal. Asnaful qaul ad-din, ragam ya kata-kata agama ya, pernyataan agama, atau kita sederhanakan nanti ajaran agama ya. Beragam, kalau di situ saya sebutkan teks agama ya. Ragam teks agama, pernyataan agama, mayu awal wa malayu awal. Ada yang bisa ditakwilkan ya, dan ada yang tidak bisa ditakwilkan. Ma yu awal wa malayu awal. Jadi nanti kita akan bahas mana teks agama yang boleh ditakwilkan dan mana yang tidak boleh ditakwilkan menurut Ibn Rushd. Nanti karena pas Senin kemarin yang kita pelajari sempat tidak terekam ya, nanti sebenarnya ini saya akan mengulang juga sedikit apa yang sudah saya ungkapkan kemarin, karena sebenarnya saling kait-mengkait. Wa idza tuqirrarolak ya, apabila telah ditetapkan ya, hada hal ini, tentang hal ini, faqad dhaharolaka, maka sungguh telah jelas bagimu, min qaulina, dari perkataan kami, mimma qulnahu anifan, sebagaimana yang telah kami katakan tentangnya tadi, annahahuna, bahwa di sini dhahiron minas syar'i, ada yang dohir, ada syariat yang dohir ya. Dohiron minas, ada yang dohir dari syariat. Syariat kemarin saya artikan apa? Tidak hanya hukum ya, tapi ajaran Islam secara umum ya. Ajaran Nabi Muhammad secara umum ya. Yang wasatiyah itu kan. Dohiron minas. Nah itu ada yang dohiron minas syar'i la yajuzu ta'wiluhu.
yang tidak boleh ditakwilkan. La yajuzu, tidak boleh apa takwiluhu. Takwil hu atas ma yang dohir tadi. Jadi ada bagian dari ajaran Islam yang dibiarkan dalam kondisi kezohirannya, tidak perlu ditakwilkan, ya. Fa in kana ta'wiluhu fil mabadi, ya, apabila ada apa takwil tentangnya, ya, penakwilan tentang yang dohir itu fil mabadi, terkait dengan hal-hal yang prinsip di dalam agama Islam, fahuwa kufur, maka penakwilan itu kufur, ya. Wa in kana, dan apabila ada apa takwiluhu, ya, penakwilan tentang yang zahir dari syariat itu fima ba'dal mabadi', sesuatu setelah prinsip dasar Islam, fahuwa bid'atun, maka penakwilan itu dinilai sebagai bid'ah. Oke. Di pertemuan sebelumnya kalian kalau mau bisa dibaca di halaman 108 apa yang disebut dengan mabadi ini, ya. Apa yang termasuk dari prinsip-prinsip Islam menurut Ibn Rushd, ya. Di sini disebutkan apa? Iqrar billahi tabaraka wa ta'ala, mengakui tentang Tuhan. Wa bin nubuwat, tentang kenabian. Wa bis sa'adah al-ukhrawiyah wa syaqa al-ukhrawi, dan tentang kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat. Nah, ini al-usul at-thalat. Jadi Ibn Rushd masukkan kepada prinsip Islam itu cukup 3 saja, ya. Itu yang paling diperas betul, ya kan? Padahal ini bagian dari rukun Islam, rukun iman, ya. Di catatan Mabadi ad-Din as-Salas ini sebenarnya kalau di hadisnya kan 6, ya. Rukun iman itu loh. Tuhan, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, kodok koryar, gitu kan. Tapi itu dikerucutkan oleh Ibn Rushd minimal 3 saja. Kalau ada ayat-ayat ataupun ajaran Islam terkait dengan minimal 3 itu, ya, tentang ketuhanan, misalnya kul huwallahu ahad, ya kan, atau tentang nabi, ya, amanu billahi wa malaikatihi, iman tentang nabi, tentang hari akhir, itu seyogyanya tetap dibaca secara dohir. Mas itu udah itu belum? Sudah dicek lagi, Mas, takutnya belum. Nah, Facebook takutnya ntar ada yang ini. Tadi ya, kalau hal-hal misalnya kul huwallahu ahad, ya, atau eksistensi Tuhan, ya, itu ditakwilkan sehingga orang maksudnya dalam hal ini tidak mempercayai Tuhan, nah itu baru dianggap sebagai kufrun. Kalau seorang menakwilkan dalam pengertian artinya pernyataan tentang tentang kenabian, ya, bukan yang di Facebook saya. Yang di Facebook saya udah? Iya, udah. Tadi saya. Itu barulah kafir, ya. Kalau ada orang yang seperti yang di teks sebelumnya menyatakan hal-hal yang sepertinya tidak percaya dengan 3 hal itu, kemudian menakwilkan ajaran Islam yang terkait dengan 3 hal itu, barulah dinyatakan kafir. Selain daripada yang 3 itu, yang dohir, ya, barulah dia masuk ke bid'ah. Ini Ibn Rushd memang tidak memberikan contoh di sini, ya. Kalau kemarin tentang usul fiddin, contohnya di pertemuan hari Senin kemarin itu kan, misalnya apa? Orang yang tidak mempercayai hari akhirat, maka kemudian dia mengatakan apa?
akhirat itu ini kepercayaannya materialis di zaman Ibn Rushd, bahwa adanya akhirat, hukuman ataupun ganjaran di akhirat itu sekedar hilah, ya. Kemarin disebut, hanya tipu daya saja, hanya trik supaya orang taat, mau sholat, mau zakat, gitu kan? Gimik, ya kan? Ya, artinya itu kalau ada orang yang mengatakan itu, nah bagi Ibn Rushd itu kufur, ya kan? Artinya itu nggak percaya dengan akhirat. Nah, kemarin saya sudah bilang juga yang tidak terekam ya. Saya pribadi sebenarnya agak gundah ini. Kok Ibn Rushd masih ngomongin kafir gitu loh, ya kan? Al-Ghazali mengkafir, ngomong kafir, kok Ibn Rushd masih ngomong kafir gitu loh, ya kan? Nah, ini ngomong bid'ah pula, udah kayak orang itu ya, apa namanya? Orang-orang yang ya kita tahu lah, dikit-dikit kita kan dibidahin mulu kan, tahlilan bid'ah, apa gitu kan? Gak asik betul gitu kan. Ini teks ini dari kemarin, teks yang sebelumnya ya, argumen yang 48 pun sebenarnya bikin saya galau awalnya. Ibn Rushd kok masih ngomongin kafir, ya kan? Ibn Rushd masih ngomongin bid'ah, ya kan? Tapi kemudian saya berusaha untuk memahami Ibn Rushd itu apa sih? Posisinya beliau sebagai apa? Qadhi. Nah itu. Jadi beliau bukan sekedar filsuf, tapi beliau juga agamawan, kiai gitu loh. Nah karena beliau agamawan, dan dalam hal ini buku ini kan dari awal membahas soal filsafat itu hukum syariatnya apa, ya kan? Beliau sebagai qadhi, maka bahasa keislaman dipakai. Nah dalam hal ini bahasa kufur muncul, ya, bidah muncul. Tapi apa bedanya Ibn Rushd dengan Al-Ghazali dalam hal ini? Ya. Atau kenapa Ibn Rushd harus ngomong semacam itu? Ya karena ngerespon Al-Ghazali. Bagi Ibn Rushd, Al-Ghazali itu terlalu mudah untuk mengkafirkan filsuf. Bukan? Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, Al-Ghazali mengkafirkan Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam berapa perkara? 3 perkara. 3 perkara. Tentang apa, Mas? Pertama? Kebangkitan, kebangkitan jasadiyah atau rohaniyah, ya, setelah mati ya. Kemudian apa lagi? Apa, Mas? Pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan apa? Yang global, pengetahuan Tuhan yang partikular. Iya. Bagi filsuf konon apa? Partikular, tidak mengetahui partikular Tuhan, hanya global saja, universal saja. Yang ketiga apa? Mas? Alam. Tentang alam apa? Nah. Alam itu apa? Qadim atau hadis, ya kan? Bagi Al-Ghazali kan, makasih Mas. Alam itu hadis, ya kan? Tapi filsuf mengatakan alam itu qadim. Qadim artinya tidak ada permulaan. Nah, karena 3 hal itu Al-Farabi dan Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali, ya kan? Nah, bagi Ibn Rushd itu terlalu mudah untuk mengkafirkan. Apakah 3 hal itu benar-benar prinsip tentang agama? Ya kan? Nah tadi, makanya yang diungkapkan kalau menakwilkan hal-hal yang sifatnya prinsip, ya kan, sampai tidak mempercayai Tuhan, barulah kafir beliau, ya kan? Kafir dalam pengertian keluar dari jalur Islam. Jadi jalur Islam minimal 3 aja lah, nggak usah 6, 3 aja. Gitu. Jadi batas minimal keberislaman bagi Ibn Rushd minimal 3. Orang itu percaya Tuhan atau tidak, percaya ke Nabi atau tidak, percaya akhirat atau tidak. Kalau ini tidak, salah satunya tidak, barulah dia kufur, gitu loh, ya kan? Artinya itu batas minimal keberislaman seorang. Nah, Al-Farabi dan Ibn Sina, apakah mereka tidak percaya Tuhan? Kalau kalian membaca buku-buku, minimal bukunya Al-Farabi, itu akan ketemu bahwa Al-Farabi itu menyebut Tuhan dengan aklun
akilun ma'kulun. Filsuf itu kan agak gengsi nyebut Tuhan sebenarnya. Pas menulis itu dia membahas soal yang namanya Tuhan itu aklun, akal, akilun, yang berpikir, ma'kulun, dan dipikirkan. Bahasanya gitu. Ibnu Sina masih membahas soal bahwa tidak bahas Tuhan dengan mengatakan Allah gitu kan, tapi bahas soal wujud, wajibul wujud, Mas, ya kan? Bahwa yang kita semua ada, ya kan? Tapi kita kan, coba misalnya Mas Faik itu kan, apakah selalu ada atau sempat tidak ada? Sempat tidak ada. Apakah selamanya ada? Tidak. Nah, gitu kan? Berarti Mas Faik ini wajib ada atau mungkin ada saja? Mungkin ada. Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Nah, Ibn Sina sampai pada konsep bahwa iya, sampai taraf ke wajib ada. Nah, itulah Tuhan. Al-Farabi dan Ibnu Sina masih membahas apa? Itu masih percaya Tuhan kan, berarti kan? Artinya jangan dikafirkan. Dua orang ini, terutama Al-Farabi, itu membahas soal kenabian, teori kenabian, ya, dengan menggunakan deanigmanya Aristotle, ya, psikologinya Aristotle. Kemarin sudah saya bahas juga di sini, di buku ini ada. Kenabian yang sepertinya tidak rasional itu dirasionalisasikan dengan menggunakan filsafatnya Aristotle. Artinya Al-Farabi percaya Nabi tidak? Percaya. Seandainya Al-Farabi dan Ibnu Sina itu menyatakan bahwa nanti kita setelah mati yang bangkit adalah jiwa kita saja. Tubuh kita tetap dimakan uget-uget, misalnya, dimakan ulet. Kira-kira orang mau kayak gini masih percaya kebangkitan atau tidak? Percaya. Minimal kan percaya itu. Artinya tadi Al-Farabi dan Ibnu Sina itu masih memegang 3 prinsip dasar Islam. Kalau 3 prinsip dasar itu masih dipegang, dia masih muslim. Jangan dikafirkan. Sebenarnya yang ingin dikatakan itu, ya. Artinya jangan katakan bahwa Ibn Rushd ternyata nggak jauh beda dengan Al-Ghazali mengkafir. Oh tidak. Batas minimal keberislaman itu kemudian diperluas oleh Ibn Rushd. Kayak misalnya Cak Nurholis Majid itu kan juga batas keberislaman orang kan diperluas kan? Apa? Bagi Islam itu menurut Cak Nur itu apa? Ya, mahasiswa Al-Hanafiyah Asam. Poinnya adalah tentang keberpasrahan terhadap Tuhan yang tunggal. Okay. Tuhan maksudnya. Monoteism, ya kan? Monoteism Abrahami. Sejauh seseorang itu monoteis dan monoteisme itu berjangkar pada apa? Bergayut pada Nabi Ibrahim, itu dianggap Islam, Muslim. Cak Nur tuh. Artinya orang Yahudi sama Nasrani kan sama aja tuh. Jadi pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa itu dianggap sama-sama Muslim. Ya kan? Itu batas keberislaman menurut Cak Nur dilonggar tuh. Sehingga kita dengan kawan-kawan yang Kristiani itu saudara. Saudara seagama, beda syariat saja. Itu kalau pakai bahasanya Al-Ashmawi. Said Al-Ashmawi itu adalah seorang hakim agung di Mesir. Dia mengatakan gini, Islam itu satu agama dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang membedakan cuma syariat saja. Saya sudah sampaikan juga di sini kan. Yang membedakan Nabi yang satu dengan yang lain itu syariat. Jadi antara Yahudi dan Nasrani dan pengikut Nabi Muhammad, Muhammadism, itu beda syariat saja. Nah itu Cak Nur memberikan batas keislaman yang luas macam itu. Saya pribadi juga memberikan batas keberislaman juga luas juga. Prinsip seorang disebut muslim itu apa sih? Kalau Islam diperes paling kristalnya Islam itu apa? Nggak tahu nggak? Itu masih terlalu luas, masih terlalu spesifik.
amanu wa amilus sholihat. Itu aja. Islam kalau diperes mas, itu amanu wa amilus sholihat. Beriman dan bertindak baik. Orang dinyatakan muslim, itu gitu. Beriman. Nah, iman itu kemudian diperluas juga. Paling prinsip betul itu iman kepada Tuhan. Tapi kemudian saya perlebar lagi. Tuhan itu sebenarnya apa sih? Paling mudah ya, paling sederhana. Tuhan itu harapan. Sejauh orang masih berharap, itu bertuhan. Maka kemudian ya udah. Sejauh orang masih masih beriman itu gitu. Makanya bagi saya itu nggak ada orang yang ateis, itu nggak ada. Karena kalau dia masih semoga, itu ya dia masih bertuhan. Kemudian amalus sholihat, berbuat baik, itu kan luas betul kan. Sejauh orang itu masih punya harapan dan melakukan kebaikan, nah itu muslim. Tapi itu yang paling generik betul. Itu yang paling minimal, yang paling maksimal ya kayak Mas Rozi lah, tahajudnya rajin, kan? Puasanya ya kan, itu ya kan, itu kan muslim kafah ya, Mas Rozi betul kan? Rozi banget. Itu kan tadi kan muslim minimalis gitu loh. Biar apa? Kalau minimalis itu aja mas, minimal orang masih semoga saya sehat misalnya, nah itu wes. Punya iman minimal itu kan. Dia kemudian senyum-senyum ya kan, kayak Mas Raji senyum, ayo wes beriman ya. Ya. Padahal wes mau doa edan misalnya gitu kan asli. Ya. Itu yang minimalis. Tapi yang maksimalis tentu saja jauh lebih baik. Ini sebenarnya kenapa ada sebagian orang berpikir tentang muslim minimalis, itu biar apa? Biar tidak terlalu mudah mengkafirkan orang lain. Gitu mas. Karena apa sih efek dari takfir itu apa sih? Apa efek dari takfir? Ya, ketika seorang yang ditakfir itu tidak benar-benar kafir, maka balik ke diri sendiri. Oke, mangkafaro musliman fahuwa kafirun ya kan? Orang yang mengkafirkan orang muslim maka dia sendiri yang kafir. Satu, apa lagi? Apa efek kalau seorang dianggap kafir? Murtad kan berarti? Apa efek kalau orang dinyatakan murtad? Apa? You know? Salah satunya itu kan, dia murtad halal darahnya, itu loh, ya kan? Serem kan? Orang dianggap kemudian, kalian tahu Nasr Hamid Abu Zaid, pernah dengar nama itu? Nasr Hamid Abu Zaid itu salah satu pemikir di Mesir. Beliau menulis Mafhumun Nas, konsep teks ini tentang Al-Quran. Kemudian selain itu beliau juga menulis tentang Imam Syafi'i, Ta'sis al-Ideologiyah al-Wasatiyah. Gara-gara buku yang tentang Imam Syafi'i itu, kemudian beliau di inkuisisi, ya, inkuisisi itu di sidang gitu loh mas. Dan kemudian persidangan yang tadinya di ranah akademik dibawa ke khutbah Jumat. Dan di khutbah Jumat itu dinyatakan bahwa Nasr Hamid Abu Zaid itu kafir, murtad. Karena pendapat-pendapat di dua buku itu. Salah satunya kalau di Mafhumun Nas itu teks itu ya terkait dengan ruang dan waktu lah semacam itu. Gara-gara dianggap kafir, apa yang terjadi? Dia punya karena orang istrinya dianggap masih muslim, dia dianggap murtad. Itu akhirnya apa? Disuruh cerai. Disuruh cerai. Iya, dianggapnya Anda sudah beda agama, harus pisah. Akhirnya ini dua orang pindah ke Belanda. Karena jadi takfir itu bahaya. Maka beberapa pemikir, termasuk dalam ini Ibn Rushd ya, tadi saya sebutkan Cak Nur, itu berpikir tentang batas minimal seorang dianggap muslim. Nah gitu loh. Biar tidak mudah mengkafirkan sebenarnya itu. Nah karena Ibn Rushd itu juris ya, seorang qadhi qudot ya pasti masih menggunakan basic keagamaan tadi, maka muncul istilah kufur. Oke, saya lanjutkan. Ini baru argumen satu ya.
Wahahuna aidon, dan di sini juga dhahirun, ada ayat atau teks yang dhahir ya, yang lahiriah. Yajibu, wajib ala ahlil burhani, bagi orang yang menguasai logika filosofis ya. Apa ta'wiluhu, menakwilkan. Wa hamluhum iyyahu ala dhahirihi kufrun ya. Adapun membawa hamlum, apabila para ahlul burhan itu membawa iyyahu kepada yang dhahir itu ala dhahirihi ya, secara dhahir kufrun, maka ahli burhan itu kufur. Ini kebalikan. Ada teks agama, ada ajaran agama Islam yang wajib ditakwilkan oleh orang yang boleh menakwilkan, yaitu ahlul burhan. Kalau yang tadi kan, yang pertama adalah teks yang apa? Tidak boleh ditakwilkan. Ini boleh dicoret-coret? Boleh, Pak. Kelihatan nggak kalau ini? Kelihatan. Gimana caranya? Bisa berdiri lah. Oke, dan Pak, nggak apa-apa. Ini ajaran agama ya, atau teks agama. Ajaran agama tadi yang pertama adalah tidak boleh pakai om. Tidak boleh ditakwilkan. Ya, yang kedua harus ditakwilkan oleh pakar oleh orang ahli burhan ya, oleh ahli burhan. Oke, ini nanti ada 3 ya. Oke. Kalau yang pertama itu harus tetap zahir ya. Zahir. Kalau ini harus batin. Ya. Oke. Bisa, Mas? Yes. Jarno itu majukan, enggak? Masih kelihatan? Oke. Oke, Mas. Gak apa-apa. Oke. Ini ya. Yang pertama tadi sama sekali tidak boleh ditakwilkan pakai son. Kalau yang kedua ini justru wajib ditakwilkan. Ya. Oke. Pena baca atau hati. Oke. Was. Oke, good. Atur Mas. Oke. Oke. Artinya kalau yang kedua ini yang dilihat jangan dohirnya, tapi dicari sisi batinnya. Ya. Tadi yang boleh hanya ahli burhan. Kalau ahli burhan ini tidak menakwilkan, maka ahli burhan ini malah kufur. Apa di sini contohnya? Wa ta'wilu ghairi ahlil burhan, dan penakwilan ghairi ahlil burhan, selain orang yang ahli burhan, ahli logika filosofis, lahu, pada ajaran agama atau teks agama ini ya. Wa ikhrajuhu an dhahiri, dan mengeluarkan yang dhahir teks itu dari sisi lahiriahnya, kufrun fi haqqihim au bid'atun, itu kufur bagi mereka. Kalau ahli burhan tidak menakwilkan, kufur. Sebaliknya, kalau non ahli burhan menakwilkan, kufur. Ya. Orang yang tidak seharusnya menakwilkan kok menakwilkan, bisa kufur. Ya. Ini apa? Wa min hadas sinfi, dan dari kelompok ini ya, ragam ini, ayatul istiwa. Nah, ayat tentang istawa al arsy itu loh, Mas.
Allah bersemayam di singgasana. Nah, wa hadisun nuzul, hadis tentang Allah itu turun setiap waktu sahur ke langit dunia, ya kan? Untuk melihat siapa yang tahajud, siapa yang masih molor, gitu kan? Masa Tuhan turun utuk-utuk, itu loh. Bagi ahli burhan itu wajib menakwilkannya. Masa Tuhan kemudian bersemayam duduk di atas singgasana, ya kan? Berarti Tuhan menempati tempat dong, ya kan? Kalau menempati tempat berarti Tuhan terbatas dong. Kalau Tuhan terbatas berarti Tuhan tidak maha dong. Nah, maka bagi ahli burhan wajib menakwilkannya. Kalau kemudian mengartikan, oh Tuhan duduk leyeh-leyeh di atas singgasana, kufur bagi ahli burhan. Tapi sebaliknya, bagi orang yang awam, biarin aja. Menganggap Tuhan, duduk. Misalnya gitu. Kalau anak kecil tanya, Tuhan biarkan, misalnya kan Anda pernah lihat nggak misalnya? Kita serahkan semua persoalan kita kepada yang di atas sana. Ya gitu kan? Pernah nggak gitu? Yang dimaksud siapa? Tuhan kan? Itu bagi ahli burhan nggak boleh kayak gitu. Tapi bagi orang awam biarin. Ya kan? Ya misalnya, gimana gimana ujianmu misalnya gitu kan? Gimana ujianmu? Aku udah berusaha selebihnya selain pada yang di atas. Nah itu tuh bagi orang yang awam nggak apa-apa. Tapi bagi ahli burhan nggak boleh, ya. Karena Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah. Tuhan tidak menempati ruang dan waktu, beyond ruang dan waktu, ya kan? Walidzalika, oleh karena itu, qala alaihissalam, Rasulullah SAW bersabda, fis sauda, di orang perempuan yang hitam ini, id akhbarathu, ketika di akhbarathu, ketika as-sauda perempuan hitam itu memberitahu kepada Nabi, annallah, bahwasanya Allah fis sama, di langit, i'tikha, bebaskanlah ia dari perbudakan, fa innaha mu'minah. Nah itu, ada perempuan hitam, kemudian ditanya oleh Rasulullah, Tuhan itu, apa yang kau ketahui dengan Tuhan? Gitu kan. Tuhan itu yang ada di langit. Yang gitu. Kemudian Rasulullah, oke, dia berarti beriman. Ya kan? Standar banget ya, dia di langit. Padahal kan kalau secara rasional, masa Tuhan di langit? Ya kan? Tuhan tidak menempati ke tempatnya. Itu Rasulullah menganggap apa? As-Sauda itu, perempuan tadi, mukminah. Maka kemudian menyuruh sahabatnya untuk membebaskan budak perempuan itu. Idkanat, karena ada siapa as-sauda, perempuan hitam tadi, laisat min ahlil burhan, bukan dari orang yang menguasai logika rasional, logika filosofis. Wasabab fi dzalika, dan sebab dari itu, annas sinfa minan nasil ladzi la yaqa'u lahumut tasdiq illa min qibalit takhayyul. Annas sinfa minan nas, bahwa sebagian manusia, alladzina, yang mana layaqa'u lahumut tasdiqu, tidak terjadi pembenaran, kepercayaan pada mereka, illa min qibalit takhayyul, kecuali dari sisi imajinatif. Akni, yang aku maksud, annahum la yasdiquna bisyai'i, tidak mempercayai sesuatu, illa min jihati, kecuali dari sisi ma yatakhayyalunahu, sesuatu yang mereka bayangkan. Wa ya'suru at-tasdiq lahum, dan sulit terjadinya kepercayaan bagi mereka, bimaujudin, pada sesuatu, laisa mansuban, yang tidak dinasabkan, ila syai'in mutakhayyil, pada sesuatu yang diimajinasikan. Kemarin hari Senin saya sudah jelaskan tentang tiga entitas kan? 5 entitas, ya kan? Versi Al-Ghazali di kitab Faisal At-Tafriq. Yang pertama apa? Al-wujud adzati, entitas apa? Entitas substansial. Ya kan? Sesuatu yang di luar diri kita. Tapi indera kita, akal kita, itu bisa mencerapnya. Contohnya pulpen ini nih. Ini apa? Bagi kita semua itu adalah
al-wujud adzati. Ya, kalian bagi saya itu adalah al-wujud adzati. Papan tulis ini al-wujud adzati. Nah, kemudian apa? Ada al-wujud al-hissi, ya, entitas indrawi. Ketika pulpen ini saya lihat, nah, apa yang saya lihat ini adalah bukan ini ya, tapi yang ada di mata saya itu adalah al-wujud al-hissi. Misalnya di sini jelas nih, di mata saya jelas karena saya pakai kacamata. Ketika saya ini, tulisan yang ada di sini nggak kelihatan. Nah, yang ada di mata saya ini adalah al-wujud al-hissi. Oke. Kemudian ketika ini hilang, pulpen ini hilang, tapi kemudian saya ingat gitu. Oh iya, spidol hitam, kan? Ini masih kebayang nih. Yang kebayang walaupun saya nggak ngelihat, itu adalah wujud at-takhayyul. Kalau yang keempat adalah wujud al-akli. Tidak ada di luar, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, tidak berada di panca indera, juga tidak ada di imajinasi, tapi adanya di akal saja. Contohnya adalah sebab akibat, ya kan, kausalitas. Yang kelima adalah wujud as-sibhi, entitas serupa. Tidak ada di empat tadi, tidak ada di akal, tidak ada di imajinasi, tidak ada di indera, tidak ada di luar diri, tapi dia bisa diwakilkan dengan sesuatu yang lain, ya. Sifat-sifatnya bisa diwakilkan pada sesuatu yang lain. Contohnya adalah marah bagi Tuhan, ya kan, ya? Tuhan nggak mungkin marah, tapi kemudian Tuhan dinyatakan marah dan seterusnya. Tuhan dinyatakan melempar sesuatu, ya kan? Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma, ya kan? Masa Tuhan melempar, ya kan? Itu pasti sifatnya adalah wujud as-sibhi, ya kan? Kalau melempar kan berarti ya ada suatu tenaga yang lain gitu kan? Itu. Nah tadi orang awam paling banter sampainya ketiga entitas saja. Wujud al-adzati, wujud al-hissi, dan wujud al-khayali. Wujud al-akli belum tentu itu. Wujud asyibhi agak bingung tuh mereka, ya kan? Dijelasin seperti tadi kan, Tuhan nggak mungkin marah, Tuhan nggak mungkin melempar secara ini ya, tapi tertulis kan di Al-Quran kan, wa idromaita tadi kan, walakin Allah roma. Itu nggak akan sampai ke orang yang tidak menguasai logika. Nah, tadi ini disebutkan bahwa orang awam paling tidak sampainya ke mutakhayyil saja, tidak sampai ke entitas yang dua itu. Entitas yang dua itu tuh yang murni harus menggunakan burhan, ya, harus ditakwilkan. Entitas rasional, akli tadi ya, entitas rasional dan entitas keserupa atau al-wujud asyibhi. Ya. Wayat hulu aidon, dan masuk juga kepada orang yang awam tadi ya, yang mutakhayyil tadi. Alaman la yafhamu, orang yang tidak memahami min hadhihin nisbah, dari penisbatan ini ilal makan, kecuali dengan tempat. Wahum alladzina awal qalilan fin nadar. Wahum, dan mereka adalah alladzina syaddaw nadar. Tisin fil awal, daripada tingkatan orang yang pertama, qalilan fin nadar, lebih tinggi tingkatannya dari yang tadi. Kalau tadi awam betul, seperti orang yang sauda tadi, perempuan yang sauda. I'tiqadu, apa itu yang masuk di dalam orang yang seperti itu ya, seperti yang tadi. I'tiqadul jismania, keyakinan anthropomorphism ya, corporeal belief. Orang-orang yang mempercayai sesuatu sejauh sesuatu itu jisim. Dalam hal ini orang-orang kayak orang-orang Wahabi, ya kan? Masuk itu. Orang Wahabi itu kan memahami Tuhan, mereka nggak mau menakwilkan ini, ya kan? Ya udah, mereka apa?
ketika ketemu ayat istawa alal arsy, mereka bayangkan Tuhan itu bersemayam, nggak boleh menakwilkan. Kemudian wajhullahi akbar, Tuhan punya wajah, nggak boleh ditakwilkan bagi orang-orang yang jismania, orang Wahabi, ya kan? Lidzalika, nah, bagi Ibn Rushd, orang Wahabi sekalipun dimaafkan, biarin aja. Mereka tidak mau menakwilkan, biarin aja. Kenapa? Walidzalika, oleh karena itu, kanal jawabu lihaula, ada apa jawaban lihaula bagi orang itu, bagi orang-orang yang awam tadi ya, yang harus paling banter pengetahuan sampai mutakhayil, imajinatif. Fi amsali hadi, dalam perumpamaan ini, annaha, bahwa hal itu semua minal mutasyabihat, dari ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat ambigu, ya. Wa annal waqf, bahwa sungguhnya wakaf fi qaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan wakaf di ayat tentang itu loh, tentang ayat mutasyabihat dan muhkamat itu di penggalan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui penakwilan ayat mutasyabihat kecuali Allah. Udah, bagi orang-orang Wahabi, kenapa Al-Qur'an kita, kalau kalian baca yang ini ya, ayat tentang mutasyabihat dan muhkamat, hunma umul kibar wa uhur mutasyabihat wa maladina yaftahuna, itu kan, ayat itu pasti kalian baca di Quran itu wakafnya ada di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya kan? Karena Quran itu rata-rata dicetaknya kan di Saudi. Wasol wakaf maksudnya. Apa? Wasol wakafnya. Di situ wakaf, ya kan? Kemarin Ibn Rushd sudah menyebutkan bahwa Ibn Rushd sebenarnya memilihnya apa? Di situ lanjut kan? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi. Ya kan? Lanjut tuh. Tidak ada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah dan orang yang pengetahuannya mendalam. Ya kan? Nah, tapi bagi orang-orang yang jismania, orang Wahabi dan seterusnya, itu kan nggak boleh ada takwil, maka kemudian dia wakafnya di situ, di sini. Jadi Ibn Rushd dalam hal ini moderat betul, ya. Ketika ketemu orang-orang yang tidak mau menakwilkan, ya wes, emang itu mutasyabihat, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Tapi dia mewanti-wanti kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang yang menguasai logika. Jangan sekali-kali membaca teks-teks yang ambigu itu secara literal. Seperti tadi istawa alal arsy, ya kan? Bersemayam di bawah itu harus ditakwilkan. Kalau tidak menakwilkan, orang-orang yang menguasai logika dengan baik, itu justru kafir kalian. Itu. Tapi kemudian ketemu sama orang-orang yang tidak mengenal, ya wes nggak apa-apa, itu mutasyabihat, gitu loh. Jadi beliau tidak mau jatuh kepada takfir dalam hal ini. Biarin aja orang Wahabi tidak mau menakwilkan itu, biarin aja, ya kan? Karena apa? Yadhulu fi sinfil yang awal. Orang-orang yang jismaniyah tadi masuk kepada golongan yang pertama, yaitu orang yang awam. Ketika menyebut Tuhan di mana? Di langit. Ya wes, gak apa-apa. Saya lanjutkan. Wa ahlul burhani. Adapun orang-orang yang menguasai logika, ya, filosofis, ma'annahum mujmi'una, meskipun mereka sepakat fi hadas sinfi, di perkara ini, bahwa ayat-ayat yang tadi itu harus ditakwilkan, annahu minal muta'awwal, bahwasanya ayat-ayat tadi itu bagian dari hal yang harus ditakwilkan. Faqad yahtalifuna, mereka kadang berbeda pendapat fi ta'wilihi, dalam menakwilkan istawa alal arsy itu apa, ya kan? Wa dzalika bihasbi, dan hal itu bihasbi martabati kulli wahidin, itu sesuai dengan tingkatan setiap dari mereka min ma'rifatil burhan, dalam pengetahuan tentang logika filosofis. Jadi, walaupun para logikawan, para filsuf itu sepakat bahwa ayat-ayat seperti istawa alal arsy itu seharusnya ditakwilkan, tapi mereka masih mungkin untuk beda pendapat. Sebenarnya istawa itu apa? Gitu kan? Ya nggak apa-apa. Kenapa ya? Karena
itu kan bagian dari istihad gitu ya, biarin aja, ya kan? Nggak perlu kemudian disamakan maksudnya gitu loh. Kayak misalnya nur kayak kemarin ya. Allahu nurus samawati wal ar. Kemarin saya sebenarnya diperumpamakan dengan cahaya. Karena apa? Ya karena sama-sama dibutuhkan. Tanpa cahaya kita kegelapan. Kalau kegelapan kita tersesat dan bisa celaka, ya kan? Tanpa Tuhan kita pun bisa kegelapan dan bisa celaka, bisa galau terus-terusan. Kalau galau terus-terusan nggak bisa terus-terusan hidup, ya kan? Bisa bunuh diri. Nah makanya itu kita perlu Tuhan. Tuhan adalah cahaya, itu kan? Yang saya ungkapkan itu belum tentu disepakati oleh Ahlul Burhan juga, nggak apa-apa, ya kan? Karena itu bagian dari apa? Dalika bihasbi martabati kulli wahidin mim ma'rifatil Burhan. Itu karena perbedaan satu dan yang lain dalam pengetahuan logika dan filsafat. Argumen yang terakhir, yang ketiga. Nah ini yang ketiga, ya. Wahahuna, dan di sini sinfon salisun, ya. Ragam yang ketiga di teks agama itu minas syar'i, dari syariat, mutaroddidun, yang tarodud, yang meragukan, baina hadhihi sinfaini, di antara dua sisi tadi, antara dohir atau batin, ya. Ini mutaroddid, teks yang ambigu, ya. Yaqa'u fihi syak, yang meragukan di sini, ya. Ini mutaroddid. Mutaroddid itu saya biasa pakai itu. Ya bukan bertentangan, meragukan lah. Ini ambigu saja ya, teks ambigu, ya. Atau in between ya, in between. Sayangnya Ibn Rushd tidak kasih contoh di sini. Fayulhikuhu qaumun, sebagian kaum membawa teks yang ambigu ini, kaumun mimman yata'atu an-nadhar, kaum yang mampu mempunyai kemampuan untuk berpikir, ya, mempraktekkan. Yata'atu an-nadhar itu, yata'atu itu mempraktekkan, yang orang yang bidzahir. Sebagian orang ini menganggapnya zahir, ya. La yajuzu ta'wilu, tidak boleh ditakwilkan. Sementara wayalhikuhu akharuna, yang lain membawanya, ya, menyelaraskannya, menyeretnya, memasukkannya bil batin, sebagai hal yang batin, ya, ajaran yang batin, yang la yajuzu hamluhu ala dhahir lil ulama, yang tidak boleh untuk dibaca secara lahiriah oleh ulama, oleh orang-orang yang ahlul birhan, harus ditakwilkan, ya kan? Wadzalika, dan itu li'awasin, karena komplikasi hadas sinfi wa istibahi, bagian ini nih sangat kompleks dan ambigu. Wal mukhti, dan orang yang keliru fi hada, di dalam yang ini, di dalam perkara ini, ma'dzurun, dimaafkan. Ani, yang aku maksud, minal ulama, ya. Ini kalau ini yang terakhir ini ambigu, ini tidak dijelaskan sebenarnya. Tapi paling tidak, walaupun di sini juga tidak ada penjelasan contohnya apa, minimal di 3 perkara yang menjadikan Al-Ghazali mengkafirkan Ibn Sina dan Al-Farabi, ya kan? Tentang alam, tentang pengetahuan Tuhan, itu kan gak jelas betul itu. Kalau istawa ala arsy ada itu, tapi kemudian alam itu kodim atau hadis, itu kan gak ada itu. Al-Quran itu kodim atau hadis, gak ada itu, ya kan? Itu gara-gara itu kemudian orang sebagian diinkuisisi dan dihukum mati, ya kan? Dipenjara. Kayak Imam Ibn Hanbal itu sempat dipenjara gara-gara tidak mempercayai bagi orang Mu'tazilah kan Al-Quran itu hadis, ya kan? Makhluk, ya kan? Sementara bagi orang-orang Asy'ariyah
bukan Asy'ariyah dan Hambaliyah, lebih tepatnya Hambaliyah. Ahli sunnah Hambaliyah itu qadim ya, tapi kemudian orang NU juga qadim ya. Ada itu loh sholawat syair tanpa waton itu kan Al-Qur'an qadim ya kan? Ya kan? Padahal sebenarnya kalau yang ditanya saya lebih tepat sebenarnya Mu'tazilah sebenarnya. Cuman Mu'tazilah overdosis saja, kenapa harus diinkuisisi? Begini loh. Kalau dikatakan bahwa Al-Qur'an itu qadim, berarti ada dua yang qadim. Ya kan? Tuhan dan perkataannya. Al-Quran itu kan ada asbabun nuzul kan? Asbabun nuzul itu menunjukkan sesuatu yang abadi atau sesuatu yang bergerak. Bergerak. Artinya kan ada ruang dan waktu. Ya kan? Al-Quran itu kan tidak berduduk langsung satu brus gitu kan? Iqra dulu, kemudian takwilan kan. Gimana? Perdebatan itu takwil. takwil aja. Benar, nah itu tadi. Itu masuknya ke sini nih, Mas. Ya kan? Apakah orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu hadis itu kemudian kafir? Ya enggak juga. Apakah kemudian Imam Ibn Hanbal yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu qadim itu kemudian kafir? Ya enggak. Ah, di sini apa? Sejauh itu ulama ya, ahlu burhan milih salah satu dari ini itu ma'dzur. Gak masalah. Ya kan? Gak usah engkel-engkelan gitu. Kalau Anda kemudian ngikut mengatakan bahwa Al-Quran qadim, boleh. Gak apa-apa. Ya kan? Saya dalam hal ini mengatakan Al-Quran hadis. Ya gak apa-apa. Ya kan? Sejauh saya dalam hal ini punya argumen juga. Saya bagian dari ahlul burhan dalam hal ini kan. Saya punya argumen bahwa bagi saya Al-Quran itu hadis. Ya. Zaman Nabi Adam nggak ada Al-Quran. Ya kan? Adanya zaman Nabi Muhammad. Iqra itu kan bisa ada ruang dan waktunya. Ya kan? Artinya dalam hal itu hadis ya, baru. Nah itu. Tapi dalam hal ini apa? Ma'dzurun lil ulama. Nah ini yang ambigu betul. Itu. Ini hari pas jam 9. Oke. Ada yang bertanya kan? Temanya agak berat-berat ini hari ini ya. Berat-berat ini. Berat. Burhan ini. Sebenarnya yang bahasa saya sengaja sering bawa traktat monggo. Apa namanya? Kan itu masalah hiburan. Masalah apa, Mas? Kayak sama yang awam itu. Iya. Kita biar mengetahui dia itu al-Burhan itu gimana? Al-Burhan. Sebagai orang awam nih. Iya. Dia kok bisa menjadi al-Burhan itu gimana? Ya kalau jawabannya kita ngerujuknya ke Ibn Rushd, Al-Burhan itu yang menguasai logika Aristotelian. Dan ini sebenarnya bukan hanya Ibn Rushd, berarti Al-Ghazali juga sama, ya kan? Bagi Imam Ghazali itu ada di di Al-Mustasfa, ya. Di Muqaddimah kitab Al-Mustasfa fi Ilmi Usul itu, man la yuhit biha ilman fala thiqata lana bi ilmi. Man, seseorang la yuhit tidak menguasai biha bi ulumil mantik, ya, bi ulumil mantik. Karena ada kemarin saya sebutkan ada 8 itu kan. Fala thiqata lana bi ilmi, maka keilmuannya tidak dipercaya. Nah, itu artinya apa? Al-Burhan itu adalah dalam hal ini bagi Al-Ghazali maupun Ibn Rushd itu ya sebenarnya dia orang yang menguasai logika. Jadi, gitu aja, Mas. Al-Ghazali ketika mengatakan itu beliau logikawan yang luar biasa itu, ya kan? Para ulama banyak yang ngamuk konon, ya kan? Kata, wah, aku nggak menguasai mantek ya. Berarti ilmuku nggak dipercaya. Iya bener, Mas. Tapi itu kenapa standar Al-Ghazali dalam hal itu ilmu mantik ya? Dan dalam hal ini Ibn Rushd juga sepakat di titik itu. Ya karena logika itu kan mengajarkan kita mengambil kesimpulan dengan benar, dengan tepat, Mas. Ya kan? Kalau kemudian orang tidak menguasai logika, itu kemungkinan untuk ngawur dalam mengambil kesimpulan itu sangat tinggi. Gitu.
Maka tadi, oke, orang yang menguasai logika itulah yang dipercaya keberilmuannya, dalam hal ini oleh Ibnu Al-Ghazali. Sementara Ibn Rushd ya tadi logika Aristotelian itu adalah pintu masuk agar kita bisa tidak hanya berpikir secara runut dan bisa dipertanggungjawabkan, tapi juga pintu masuk untuk membahas apapun. Maka di tulisan saya sebut gini, kalau miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul ulum al-mantiq. Jika pintu surga itu la ilaha illallah, jika kunci surga adalah la ilaha illallah, kunci ilmu pengetahuan versi Al-Ghazali dan juga Ibn Rushd dalam hal ini adalah mantek, logika. Jadi jawabannya tadi, untuk mengetahui seorang adalah ahlul burhan atau tidak, apakah dia menguasai logika atau tidak. Di pesantren kan mantek bagian dari ilmu alat yang harus dipelajari toh, wajib toh. Tapi tidak semua pesantren sebenarnya. Nggak semua ya. Iya. Padahal itu harus. Tapi itu seberapa kita harus percaya ilmu mereka gitu. Gimana? Kita harus percaya dia bahwa dia itu punya ilmu ini. Apa kita harus sangat percaya gitu sama mereka yang mempunyai ilmu padahal dia nggak punya ilmu mantek gitu. Itu gimana? Mengukur dia menguasai atau tidak? Ya dari pembicaraannya, dari tulisannya, itulah mas. Nggak bisa diukur kan semacam itu, ya kan? Artinya dari ini karena terkaitnya dengan keilmuan kan, orang diketahui berilmu atau tidak kan dari apa yang dikatakan dan apa yang ditulis, ya kan? Dan itu sebenarnya pintu kesuksesan juga ya. Rata-rata orang sukses itu punya dua kemampuan mas, ya. Sukses intelektual ya, intelektual dan publik ya. Itu pandai bicara, pandai nulis. Kayak misalnya Hoshokromin itu bilang gitu ya. Kalau Anda ingin jadi orang besar, dan itu dipakai oleh Soekarno kan, bicaralah seperti orator, menulislah seperti jurnalis, seperti wartawan. Lo punya dua kemampuan itu, ya kan? Sebagian rata-rata intelektual minimal punya salah satu dengan hal itu, minimal satu. Ya. Ada beberapa tokoh di Indonesia ya sekarang masih hidup itu ada yang nulisnya hebat, pikiran ngomong jelek. Ada sebaliknya, orang ngomongnya hebat, nulis nggak bisa. Tapi kalau ada dua hal itu, milih yang mana? Mana yang lebih abadi? Orang yang pandai bicara tapi nggak bisa nulis, atau orang yang pandai menulis tapi nggak pandai bicara? Mana yang lebih abadi? Menulis. Iya, menulis. Menulis itu adalah ilmu keabadian. Terus Benar. sekarang bisa direkam. Gimana? Kan audio bisa terekam sekarang. Ada kawan saya tuh bilang ini, kalau siapa namanya? Descartes itu kan, Descartes ya, René Descartes itu kan cogito ergo sum ya, aku berpikir maka aku ada. Tapi ada kemudian kawan saya penulis, aku menulis maka aku ada, ya kan? Tapi betul loh, coba bener. Sampai sekarang kita kenal Al-Ghazali, kita kenal Ibn Rushd ya, kita kenal Wittgenstein gara-gara apa? Nulis. Ada kiai, saya nggak usah sebut ya, karena ini anaknya juga bisa kali nonton. Ada kiai di Jakarta, kiai kondang luar biasa. Zaman itu, sebelum ada kiai kondang kayak Zainuddin Amali, sebelumnya saya aja masih kecil. Tapi kemudian orang nggak ada yang kenal karena nggak nulis mas, hilang. Jadi menulis atau ditulis. Sokrates itu nggak nulis dia, tapi ditulis, abadi dia oleh muridnya, ya kan? Makanya itu. Yesus juga nggak nulis tuh, tapi kemudian ditulis oleh Nabi Muhammad, nggak nulis, tapi ditulis kan oleh para sahabat, abadi. Jadi menulis atau ditulis, macam itu. Kalau mau abadi, di seni keabadian adalah menulis. Nah tadi kalau bisa nulis, nulisnya hebat. Kemudian bicaranya luar biasa, udah tinggal nunggu waktu aja.
Mantap. Udah itu ya, cukup ya. Oke, Pak. Matur nuwun semuanya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Mohon maaf ini malam ini, iya Mas, monggo. Ribut. Enggak apa-apa, lanjut. Al-Ghazali. Nggih. Al-Ghazali kan sempat mengkritisi filsafat sebenarnya. Nggih. Itu mengkritisi filsafatnya Ibnu Sina. Bukan. Al-Farabi dan Ibnu Sina. Iya. Oh, iya. Ini kitabnya saya bawa. Sehingga menjadikan kita Tahafut Falasifah ini. Nah, itu dan sempat ditanggapi juga oleh Ibnu Rus kalau nggak salah. Iya, Ibnu Rus. Karena emang Ibnu Sina ya itu belum bisa menerangkan filsafat secara dipahami oleh khalayak banyak ya, sehingga Al-Ghazali mengkritisi seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, apa sih filsafat yang tidak disetujui oleh Imam Ghazali tersebut? Oke. Yang tadi kita udah bahas, Mas. Sampai kayaknya Imam Ghazali tidak sepakat dengan itu. Iya. Tadi udah saya jelas. Ini bukunya saya bawa kok, yang Mas sebut Tahafut Falasifah. Al-Ghazali tidak sepakatnya 3 hal saja. Tentang pengetahuan Tuhan, tentang alam, dan tentang kebangkitan. Ya, bagi Al-Ghazali dicatat di sini para filsuf dalam hal ini Al-Farabi dan Ibn Sina itu menyatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui hal-hal yang global, yang universal, yang umum. Hal-hal yang partikular, yang detail, kayak sekarang Mas Fahid lagi minum, cara minumnya gimana, itu Tuhan nggak tahu. Itu. Kemudian yang kedua, para filsuf menurut Al-Ghazali, ya, itu menyatakan alam itu qadim. Qadim itu tidak berpermulaan. Sementara Al-Ghazali sebagai teolog mengatakan alam itu hadis, ya kan? Karena selalu berubah kan, kullu mutaghayyir hadis, ya kan? Maka alam itu hadis, macam itu. Nah, ketiga, kebangkitan setelah mati. Para filsuf menurut Al-Ghazali itu menyatakan bahwa yang bangkit itu hanya jiwa saja, raga tidak. Sementara kita baca di Al-Quran di Yasin itu kan apa? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, gitu kan? Klise itu kan. Kemudian apa? Awalaysalladzi khalaqas samawati yang itu loh, tentang idom kan, wahia romim, ya kan. Sebelum itu qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa bikulli sebelumnya apa? Idom wahia romim, ya kan, tentang idom wahia romim, ya kan. Siapa yang mau membangkitkan tulang belulang itu yang sudah berserakan, nah, ya kan. Qul yuhyihalladzi ansha'a awwala marrah, ya kan. Nah, itu tadi. Bagi Al-Ghazali itu salah satu ayat yang menyatakan bangkit itu nanti Mas Fawaid nanti sudah meninggal, bangkit lagi ya. Seganteng-gantengnya Mas Fawaid sekarang bangkit lagi. Jadi sejiwa raganya bangkit semua seperti sedia kala, gitu kan. Sementara bagi filsuf konon menurut Al-Ghazali, enggak, cuma jiwanya aja. Sementara jasad kita kan ini sudah dimakan cacing kemudian dimakan ayam dimakan kita, muter gitu kan. Gimana nih, kan udah kemana-mana gitu. Tapi tadi, nah itu Mas. Sementara Ibn Rus memang mengkritik balik Al-Ghazali dan juga Ibn Sina. Jadi di buku Tahafut 2 jilid Mas, kalau yang tahqiqan Sulaiman Dunya itu ada 2 jilid. Saya punya di rumah. Seperti yang kita pelajari di Faslul Maqal, sebagian kritik yang ada di Tahafut itu disampaikan di sini. Bahwa
keliru kalau dinyatakan bahwa para filsuf itu menyatakan Tuhan tidak mengetahui partikularitas. Yang dikatakan para filsuf itu apa? Pengetahuan Tuhan berbeda dengan pengetahuan manusia. Kemarin sudah saya jelaskan. Pengetahuan Tuhan itu adalah sebab bagi segala sesuatu. Ya kan? Allah mengetahui sesuatu dan pengetahuan Allah itu menjadikan sesuatu yang lain. Kalau pengetahuan manusia itu sebab atau akibat dari sesuatu? Akibat dong. Ya kan? Saya tahu Mas Fawaid itu namanya Mas Faid, kan akibat Mas Faid pernah ngasih tahu ke saya. Namamu siapa? Fawaid. Artinya apa? Saya kenal Mas Fawaid itu akibat Mas Fawaid ngasih tahu ke saya, ya kan? Artinya pengetahuan saya bukan sebagai sebab bagi namanya Mas Fawaid sebagai Mas Fawaid, ya kan? Nah, artinya karena pengetahuan Tuhan itu menjadi sebab bagi segala sesuatu, nggak relevan dikatakan Allah mengetahui partikular dan universal. Allah itu tuh pengetahuan universal partikular itu pengetahuan manusia, gitu. Jadi ke atas. Kemudian tadi tentang alam itu in between. Alam itu di satu sisi itu kodim, di satu sisi hadis. Ini saya sampainya di video ya, nggak di kelas ini ya. Di pertemuan keberapa itu saya pakai ini juga. Alam itu di satu sisi gini, alam itu tidak mempunyai sebab material. Alam sebagai alam, ya. Sebelum alam apa? Nggak jelas kan? Dasarnya apa? Kemudian, aduh ini lewatnya jauh ya. Terakhir ya. Kemudian yang kedua, alam itu sisi kekodimannya, alam itu tidak didahului oleh waktu, dan itu disepakati juga oleh Al-Ghazali, ya. Karena gini, waktu itu terkait dengan gerak sesuatu, ya kan? Kalau waktu terkait dengan gerak berarti kan ada sesuatu, artinya dia bersamaan dengan sesuatu. Sebelum ada waktu apa dong? Sebelum ada alam apa dong? Nah di situ. Jadi alam tidak didahului oleh waktu dan tidak dimulai dari satu sebab material. Tapi alam mempunyai sebab efisien, yaitu Tuhan. Kan sebab ada 4 ya. Kemarin sudah saya sempat jelaskan. Sebab material, sebab formal, sebab efisien, sebab final. Nah, alam semesta tidak punya sebab material. Tapi alam masih mempunyai sebab efisien. Sebab efisien itu misalnya gini. Ini tadi yang bikinin siapa? Faik. Mas Faik. Nah, Mas Faik adalah sebab efisien dari teh ini. Ya kan? Tadi alam itu masih ada sebab efisien yaitu Tuhan. Nah, di sisi bahwa alam punya sebab efisien yaitu Tuhan, alam itu hadis, fenomena yang baru. Tapi di sisi bahwa alam itu tidak bermula dari waktu, dia kodim, in between. Sebagian orang mengatakan alam hadis, para teolog Al-Ghazali, ya kan? Sebagian orang seperti filsuf menyatakan alam kodim karena melihat dari sisi tidak bermula dari waktu. Jadi kalau orang berpendapat hampir kayak ini mas, in between A dan B, nggak usah saling mengkafirkan di situ. Belum tentu Al-Ghazali benar, belum tentu filsuf benar. Nah gitu loh. Karena masuk ke ambigu ini. Nah karena masuk ke ambigu, sejauh dia ahlul burhan, Al-Ghazali ahlul burhan, Ibnu Sina ahlul burhan, Al-Farabi ahlul burhan, ya dia masuknya apa? Ke ijtihad. Yang kalau keliru sekalipun dapat pahala kan? Gitu. Jadi yang ingin disampaikan ke Al-Ghazali nanti oleh Ibn Rushd semacam itu. Jadi jangan mengkafirkan gara-gara pendapat-pendapat semacam itu. Karena ini masuk ke ambigu yang fi ghayatil awasah, yang sangat kompleks. Dan itu masuknya ke ijtihad. Lagi pula siapa yang tahu sebenarnya seperti apa kan? Ini makanya terakhir tadi saya kepotong sama pernyataannya pertanyaannya Mas Rozi ya. Wittgenstein di Traktatusnya ada pernyataan yang menarik ya. What we cannot speak about, we must pass over in silence. Sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan, sebaiknya kita diam. Maksudnya apa? Tadi kan,
Emangnya ada yang tahu alam semesta itu awal aslinya seperti apa? Ya kan? Emangnya ada bisa memastikan bahwa pengetahuan Tuhan aslinya seperti apa? Sotoy betul kalau orangnya kan. Nah kemudian kalau sampai mengkafirkan orang gara-gara pendapat soal alam semesta itu A dan B, emangnya kamu tahu? Sesuatu yang kita tidak benar-benar menguasainya, lebih baik kita diam. Gitu. Ini kalau Wittgenstein. Tapi kalau bahasanya Ibn Rushd, gak usah mengkafirkan di perkara yang fi ghayatil awasah, di titik yang sangat kompleks, yang sangat ambigu. Karena itu adalah ranahnya ijtihad bagi mustahid. Yang apabila dia benar, maka dia pahalanya 2. Kalau dia keliru, pahalanya 1. Itu saja. Sudah terlalu malam. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.